Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dinna indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Alhamdulillah Alhamdulillah pada hari ini, yaitu hari Jumat 23 Oktober 2020, tepatnya di saat kami melakukan kegiatan bersama, yaitu pesantren mu'alaf yang mana kami laksanakan setiap hari Jumat. Alhamdulillah pada hari ini kami kedatangan tamu, dan sebelumnya memang beliau sudah ikut sharing dengan kami. Akhirnya beliau mantap untuk masuk Islam, ya. Alhamdulillah beliau adalah saudara baru kita, yaitu saudara Bagas, maaf ya, saudara Bagas, yang dulunya beliau adalah seorang Katolik. Nah, sebelum pada hari ini kita akan kukuhkan beliau untuk masuk Islam, sebelum kita kukuhkan untuk pengukuhan syahadat, di sini nanti akan sedikit bisa sharing sebentar tentang perihal namanya tadi sudah saya jelaskan, namanya Mas Bagas, ya. Dulunya adalah Katolik, ya. Dari kecil sampai dewasa beliau dididik, bahkan bapak ibunya juga kerja di salah satu sekolahan Katolik, ya, sampai sekarang, ya. Tetapi Masya Allah pada hari ini Allah meneguhkan hatinya, Allah melunakkan hatinya menjadi seorang mu'alaf, sehingga dulunya seorang Katolik, ya, alhamdulillah pada hari ini dia memutuskan untuk masuk Islam. Nah, nanti biar bisa sharing dari mana beliau bisa kenal Islam, nah, terus alasan yang terkuat, ya, karena dari awal kecil itu sudah dididik sampai dewasa jadi Katolik. Nah, lalu alasan terkuat akhirnya memutuskan masuk Islam itu apa? Nah, ini mungkin bisa di-sharingkan biar orang Islam semakin yakin bahwasanya hanya Islamlah ajaran yang diterima oleh Allah SWT, ya. Dan yang kedua adalah agar orang-orang yang di luar sana yang sudah bimbang dengan agamanya kembali kepada fitrahnya, yaitu beribadahnya kepada Allah, mengabdiannya kepada Allah, yaitu menjadi seorang muslim atau muslimah, ya. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk sharingnya Mas Bagas, jadi biar teman-teman senang dan juga bisa dapat inspirasi dari jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alusius Bagas Kurniawan, ya. Di nama baptis saya Alusius. Itu kenapa awal bisa tertarik Islam itu sebenarnya lihat YouTube, ya. Awalnya tuh sudah meragukan dulu sih sama agama saya gitu. Maksudnya kalau tiap hari ke gereja, tiap minggu ke gereja. Tapi kalau lihat orang di gereja itu kan pakaiannya tahu sendirilah. Gimana, kadang kan kalau perempuan itu kan ada yang pakai rok mini, rok pendek gitu kan. Jadi nggak fokus beribadah, ya. Jadi itu malah karena tidak nyaman, ya, Mas? Ya, tidak nyaman, Mas. Tidak nyaman, ya. Orang beribadah setiap hari Minggu itu ke gereja dengan pakaian yang minim gitu. Ya, jadi kan lihatnya kan ini mau menghadap Tuhan apa mau menghadap siapa gitu. Jadi ini mau menghadap Allah atau Tuhan kok begini? Iya, pakaiannya kok enggak pantas gitu ya, Mas. Pakaiannya enggak pantas. Tapi kalau kayak lihat di Islam kan kalau yang perempuan itu kan pasti dipisah. Nah, kalau di gereja kan semua dempetan, Mas. Jadi tergantung tempat. Gitu. Jadi kan aneh gitu loh, Mas. Pakaiannya juga minim. Ya, jadi mau berdoa malah ngeliatin pupu gitu kan nggak enak. Ya. Kan nggak fokus gitu ya, Mas, ya. Terus apa lagi ya? Kalau lihat kita nyembah salib, ada salibnya di depan kan, ada salib, ada orang digantung. Nah, kalau saya nyebutnya sekarang orang digantung, ya. Ya, kalau namanya Tuhan ya Yesus. Kalau namanya Tuhan itu tempat menggantungnya umat manusia sama semua makhluk hidup, ya. Setahu saya bukan Tuhan itu digantung sama ciptaannya. Kan kalau di Katolik kan Tuhan Yesus sebutannya, anak Allah. Ya berarti kalau misalnya
anak Allah berarti Bunda Maria itu berarti ibunya Tuhan ya. Ibunya Tuhan. Kan aneh gitu loh, enggak masuk akal gitu loh. Dari keganjalan itu. Ya, ganjil gitu. Aneh banget. Udah gitu, kalau gitu misalnya Yesus sunat itu yang nyunat, berarti siapa yang berani nyunat Tuhan itu, Mas? Iya. Nah, kan nyunat Tuhan. Nah, sekarang kalau misalnya saya juga pernah dengar yaitu masalah Maria Magdalena ya, itu saya pernah baca bukunya itu. Itu Injil Filipus ya. Pernah dengar itu kalau Yesus itu sebenarnya tuh menikah sama Maria Magdalena. Tapi kalau di Alkitab itu taunya tuh, kalau saya itu sebelumnya itu taunya kalau Maria Magdalena itu seorang pendosa. Seorang pendosa. Ya, berzina. Jadi membasuh kakinya Yesus. Padahal kalau di Yahudi itu zaman dulu, di bangsawan Yahudi itu kalau menikah itu yang perempuan tuh membasuh kakinya yang suaminya pakai rambut. Nah, dari situ juga misalnya Yesus sebenarnya menikah. Kan kalau di Al-Qur'an saya pernah dengar itu surat apa, Arat atau apa itu, kalau nabi itu diciptakan pasti punya istri. Ada surat nomor 36 kalau tidak salah ayatnya itu ada, semua punya istri-istri yang cantik. Saya juga pernah lihat di YouTube itu kalau di ngajian itu Gus Baha itu juga membahas itu. Kalau nabi itu pasti punya istri. Saya lebih yakin kalau nabi cuma punya istri, soalnya nabi-nabi terdahulu kan juga punya istri. Dari Nabi Lut yang istrinya ada di batu. Nabi Adam itu juga punya. Nabi Sulaiman bahkan sampai 700 sampai 300 gitu ya. Saya pernah dengar di Alkitab kan juga ada itu. Saya lebih yakin kalau nabi itu pasti punya istri, dan istrinya tuh pasti cantik. Soalnya itu sudah karunia dari Gusti Allah ya, kalau nabi itu punya istri yang cantik. Terus saya tuh juga kagum sama Al-Qur'an itu Ka'bah. Ka'bah itu apa namanya, titik tengahnya bumi. Ka'bah itu saya pernah lihat di YouTube itu. Terus suratnya, kalau Ka'bah itu apa namanya, koordinat Ka'bah tuh ada 21 lintang apa atau 25. Itu kalau di Al-Qur'an juga ada, itu persis. Jadi surat 2 ayat 125 itu persis membahas Ka'bah. Pertama kali itu membahas Ka'bah itu. Jadi bisa cocok ya. Masuk Islam jenengan belajar. Iya, kok bisa cocok gitu. Terus banyak lagi ya yang misalnya seperti perempuan sama laki-laki itu disebutkan 23 kali masing-masing. Itu ada. Itu kalau dijumlah tuh 46 kromosom. Jumlah kromosom. Nah, manusia tuh jumlah kromosomnya berapa? 46. Persis ya. Terus apa lagi ya? Itu banyak kok. Seperti kalau Gusti Allah tuh pengampunannya tuh lebih besar daripada murkanya. Ada ya itu ya, Mas ya. Nah itu persis 2 kali, Mas. Jadi pengampunan itu disebutkan berapa kali, sama apa namanya, dosa apa namanya, murkanya itu disebutkan sekitar ya setengahnya persis, Mas. Jadi memang lebih besar pengampunannya berarti Gusti Allah itu. Terus banyak kali itu ada yang bumi sama tanah sama lautan itu. Daratan sama lautan itu kalau dipisah itu, kalau di Al-Qur'an tuh ada juga. Itu sampai persis persenannya itu 72% sama 71 sama 28%. Itu persis. Kalau misalnya disebutkan berapa kali, 45 apa berapa kali ya, saya nggak ingat itu. Kalau misalnya dua-duanya dijumlahkan terus dipersenkan tuh persis. Jadi bumi itu terdiri dari 72% air, 28% daratan. Nah, itu saya kagum. Iya. Belajar tentang Islam, ternyata Islam sangat tepat sekali. Iya, sangat tepat ya. Jadi itu banyak kesamaan gitu loh, Mas. Jadi itu sekarang padahal kayak ilmu koordinat tadi, padahal itu ditemukan tahun berapa? 1600-an. Padahal Al-Qur'an ada tahun berapa itu? Udah 1000 tahun yang lalu, 600 ya, 1400 tahun yang lalu ya, Mas. Tahun 600 Masehi ya. Nah, sekarang kok bisa cocok? Padahal zaman dulu kan belum ada itu. Iya, belum ada keilmuan tentang itu. Ya, terus yang lebih memantapkan lagi itu karena cocok ya, Mas ya. Jadi saya research lagi masalah apa namanya, akhirat. Akhirat itu kan kalau kita kan mesti pengen tahu mati itu habis itu kemana gitu, Mas ya. Itu kan kalau di Al-Qur'an kan jelas. Habis mati nanti ke alam barzah dulu. Nunggu sampai hari kiamat nanti ya, Mas ya, di padang mahsyar. Itu udah
takut gitu loh Mas. Takut nanti kalau misalnya mati keadaannya maksiat gitu gimana itu Mas. Kan jadinya kalau katanya kan namanya hidayah dijemput ya Mas ya. Ya akhirnya saya beranikan diri Mas. Beranikan diri menghubungi itu. Ya nanti daripada apa namanya udah tertarik, udah apa tapi sebelum masuk udah mati duluan. Namanya mati kan orang enggak tahu ya Mas. Jadi sebisa mungkin kan secepatnya gitu Mas. Karena saya beranikan langsung gitu Mas. Kalau kenalnya tahu dari Mualaf Center itu di Instagram atau di Facebook atau Di Facebook di Mas. Facebook nih? Ya, nge-search di Facebook itu ada Mualaf Center terus ada nomornya Masnya itu. Terus tahu hubungi. Katanya suruh Japri ya, Japri aja. Oke, alhamdulillah. Coba, alhamdulillah tadi testimoni dari saudara kita yaitu saudara Bagas berawal dari dia melihat sebuah keganjilan di mana tentang peribadatan. Kalau orang Islam itu betul-betul menutup aurat karena mau menghadap Allah. Nah, ini kalau orang selain Islam tadi orang Katolik atau orang yang mau ke gereja itu dia membuka auratnya, bahkan tidak dipisah antara laki-laki dan perempuan sehingga lebih banyak condong itu perzinahan dan lain sebagainya. Di samping itu tentang konsep ketuhanannya di mana Allah itu kalau mengampuni hambanya itu ya dengan pengampunan yang diharapkan oleh makhluknya. Ketika dia minta ampunan ya sudah diampuni, tidak harus mengorbankan. Bahkan tadi digambarkan Yesus itu sebenarnya adalah utusan Allah, dipertuhankan sampai dijadikan salib dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita akan saksikan tentang persyahadatannya Mas Bagas. Mungkin bagi teman-teman yang sudah mu'alaf kita akan jadi saksinya ya. Pada hari ini alhamdulillah Mas Bagas insya Allah akan ucapkan syahadat pengukuhan ya Mas ya. Nah, nanti ikutin kata-kata saya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Senang. Masya Allah. Ya demikian dari kami Mualaf Center Semarang. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.